Halo teman-teman semua, di kesempatan video sekali ini Mak mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman semua atas dukungan berupa doa-doa yang menguatkan Mak selama menjalani pengobatan 2 bulan terakhir ini. Jadi di sini Mak mau memberikan sedikit gambaran ya tentang apa yang terjadi. Kejadian ini berawal dari vaksin corona yang memicu kondisi ini ke permukaan. Tetapi penyebabnya bukan vaksin corona itu, melainkan keadaan Mak yang sangat anemia, yang sudah kronik. Dan anemia ini sebenarnya disebabkan oleh myom yang sudah Mak alami selama 20 tahun. Untuk mengatasi myom yang menyebabkan anemia ini, Mak dikirim ke rumah sakit untuk ditangani oleh dokter kandungan. Saat pemeriksaan inilah Mak ditahan dan diopname di rumah sakit, diberi transfusi darah. Selama ditahan di rumah sakit ini, mereka melakukan pemeriksaan berupa USG, periksa darah, periksa urin, pap smear, dan tes HPV, serta dilakukan juga biopsi 2 kali. HPV tes hasilnya negatif, bagian serviks aman, tetapi biopsi dari bagian dalam rahim ditemukan sel yang bisa berubah menjadi kanker. Untuk memastikan diagnosa awal, mereka perlu MRI dengan zat kontras. Sementara MRI tidak bisa dilakukan sampai tanggal 5 Maret. Sementara kamar operasi ada 1 slot untuk tanggal 5 Maret. Jadi dokter memutuskan sambil menunggu bisa masuk MRI, pengobatan dengan suntikan dan obat dilanjutkan. Apabila respon terhadap pengobatan tidak menggembirakan dan hasil MRI jelek, tanggal 5 Maret akan dilakukan operasi besar. Jadi menunggu MRI ini, Mak tetap menjalani prosedur seperti shielding, yaitu isolasi diri supaya tidak terkena infeksi corona sebelum memasuki tahap operasi, sampai tanggal 1 ke klinik untuk di MRI, lalu tanggal 5 langsung ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, ternyata dokter memberikan kabar baik ya. Ternyata hasil MRI itu hasilnya menggembirakan. Tetapi untuk menguatkan hasil MRI, untuk amannya, dokter tetap melakukan operasi, tetapi hanya operasi kecil untuk mengambil sampel sel yang ada di dalam rahim untuk diperiksa di bawah mikroskop gitu loh. Nah, jadi pemeriksaan ini kalau nggak salah namanya patologi ya. Katanya kalau hasil patologi seperti ini jelek, ini bakal dilakukan operasi sekali lagi. Jadi sementara Mak dipulangkan ke rumah, biasanya kalau hasilnya jelek, apalagi kalau menyangkut kanker, biasanya rumah sakit dan dokter akan bereaksi cepat. Tetapi Mak sampai hari ini udah 10 hari ya ini, masih juga belum mendapat telepon atau surat dari rumah sakit. So, kita fingers crossed ya, semuanya baik-baik saja. Jadi, diagnosa sementara sebelum Mak dipulangkan dari operasi tanggal 5 Maret ini, hasil kata dokter ini, keadaan Mak disebut precancerous change, di mana banyak wanita yang bila dilakukan biopsi ditemukan sel yang menjurus ke kanker, tetapi hanya 10% dari wanita benar-benar sel ini berubah menjadi kanker. Jadi ada kemungkinan 90% itu selamat. Nah, jadi mereka melakukan operasi kecil untuk mengambil sampel sel, dan sampel sel ini akan mereka diagnosa, dan kalau mereka nilai aman, Mak tidak perlu dilakukan operasi, dan Mak akan dikontrol ketat untuk memastikan bahwa sel-sel tersebut tidak berkembang menjadi kanker yang menyebar kemana-mana. Ini artinya Mak harus kontrol terus ke rumah sakit untuk memastikan keadaan Mak baik-baik saja. Nah, kalau ada teman-teman yang bertanya, kenapa tidak langsung dilakukan MRI saja, lalu ditentukan tindakan apa selanjutnya? Nah, karena sistem rumah sakit atau sistem kesehatan di Inggris ini semuanya serba gratis. Nah, jadi
kita ini tidak bisa langsung book untuk diri kita sendiri mau periksa apa, itu dokter yang mengatur ya. Dan biasanya kita masuk dalam antrian gitu. Jadi yang penting yang maju duluan, yang nggak penting yang terakhir. Jadi jangan heran ya ada kalau mendengar orang Inggris bilang, waduh saya mau masuk MRI tapi nunggunya 3 bulan gitu. Nah terus kok kenapa Astrid mau MRI nunggunya cuman 2 minggu udah masuk, ada yang 3 hari udah masuk. Nah itu tergantung kebutuhan ya. Nah jadi ini dokter yang mengatur. Jadi mereka berusaha memasukkan kita, membatalkan orang yang tidak begitu penting lalu memasukkan kita gitu. Nah itu karena sistem kesehatan kita di sini gratis semua. Nah itulah sebabnya setelah operasi ini Mak tidak mendapat surat panggilan atau telepon dari rumah sakit. Mak merasa senang. Berarti kalau sudah tidak dipanggil-panggil, kalau sudah tidak ditelepon, tidak diberi surat, itu pertanda baik. Itu artinya hasil patologi masih tetap pre-cancerous change atau bahkan lebih bagus lagi. Jadi saat ini Mak cuman bisa berdoa sambil menunggu panggilan dari rumah sakit. Jadi keadaan Mak sekarang baik-baik saja setelah operasi kecil itu, dan kadang-kadang masih merasakan sedikit sakit, cuman tidak terlalu sangat. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman yang sudah mendoakan Mak dengan setulus hati. Semoga Tuhan membalaskan kebaikan teman-teman ini dengan berkali-kali lipat. Dan jangan lupa ditunggu ya video-video memasak Mak selanjutnya. Sampai jumpa lagi, bye.